Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nilo Putu Ayu Novianti, mahasiswa PPG dalam jabatan 2020, angkatan pertama jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Berikut saya akan menampilkan video praktik pembelajaran ujian kinerja yang dilaksanakan hari Selasa, tanggal 17 November 2020, pukul 08.30 WITA. Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Apa gambar dan suara Ibu terlihat dan terdengar dengan jelas? Jelas, jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tak pernah usai. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga semuanya sehat ya dan semangat beraktivitas ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Kalian sudah pada absen di LMS Melajah ID? Sudah, Bu. Belum, Bu. Oke. Jika belum, silahkan absen terlebih dahulu. Nanti batas waktunya sampai jam 12 siang nanti ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Oh ya, tadi teman kalian itu, Darmo itu sudah konfirmasi ke Ibu bahwa tidak bisa ikut dalam pembelajaran karena masih sakit ya. Kita doakan semoga teman kalian itu cepat sembuh ya anak-anak. Iya, Bu. Iya, Bu. Sama seperti pertemuan sebelumnya, aturan dalam pembelajaran ini adalah sinkron dan asinkron. Sinkron menggunakan Google Meet terlebih dahulu, kemudian asinkron itu menyimak bahan ajar yang sudah Ibu unggah di LMS Melajah ID. Kemudian selanjutnya kalian mengerjakan LKPD yang didiskusikan secara berkelompok, dan hasil diskusi kelompok kalian itu unggah ke Melajah ID di forum diskusi. Nah, kalian juga bisa berdiskusi melalui forum diskusi. Bisa dipahami aturan pembelajaran hari ini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, terima kasih anak-anak, walaupun belajar dari rumah ya, kalian tetap semangat belajarnya. Nah, untuk meningkatkan semangat belajar kalian hari ini, marilah simak video berikut ini ya. Bisa terlihat layar yang Ibu bagikan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Mari simak video ini. Halo. Namaku Alfi. Kamu merasa jenuh belajar di masa pandemi? Ada tips nih buat kamu. Yang pertama, tanamkan alasan dan tujuan yang kuat dalam hatimu bahwa kamu bisa. Yang kedua, perbanyak bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk belajar. Yang ketiga, mulailah dari hal sederhana yang ingin kamu pelajari. Yang keempat, kamu harus berpikir positif dan percaya diri. Yang kelima, gali informasi dari sumber yang terpercaya. Perbanyak komunikasi dengan teman dan guru, meskipun lewat media sosial. Catat setiap hal yang telah kamu kerjakan, agar kamu dapat memantau progres apa saja yang telah kamu capai. Kamu masih merasa bosan, tetap malas, lalu kamu harus apa? Yang pertama, hindari aktivitas yang monoton. Yang kedua, kondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman. Yang ketiga, gunakan metode belajar yang menarik. Yang keempat, jangan ragu untuk bertanya dan berdiskusi ya. Ayo, bangkitkan semangat belajarmu. Sampai jumpa. Oke, seperti itu. Bagaimana? Apakah dengan menonton video itu kalian memiliki semangat yang tetap membara? Ya, Bu. Oke, anak-anak, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang deret geometri ya. Ya, Bu.
Iya, Ya, Bu. iya, Bu. Kalian masih ingat apa tidak? Pertemuan minggu lalu kita membahas materi tentang apa? Baris geometri. Barisan geometri. Ya, tepat sekali. Minggu lalu Barisan kita geometri. membahas tentang barisan geometri. Nah, ada yang bisa atau ada yang ingat apa itu barisan geometri? Saya Bu, Devi, Bu. Rianusa Bu. Ya, silakan Rianusa, Bu Bu. Yanusa. Ya Bu. Barisan geometri adalah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian dan suatu bilangan. Oke, tepat sekali. Ada lagi yang ingin menambahkan? Devi, Ya, Bu. silakan Devi. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang tersusun dari suku-suku yang memiliki perbandingan tetap. Suku pertama barisan geometri dinotasikan dengan A dan rasionya dinotasikan dengan R. Ya, tepat sekali yang disampaikan Rianusa dan Devi. Jadi intinya yang namanya barisan geometri adalah barisan yang memiliki perbandingan yang sama antara dua suku yang berurutan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang deret geometri. Nah, sebelumnya, masih ingatkah apa itu deret bilangan? Masih Bu, Ya, siapa ini? Bisa, Bu. Rianusa Bu. Ya, Rianusa silahkan. Ya Bu. Deret bilangan merupakan jumlah berurutan dari suku-suku suatu barisan bilangan. Ya, tepat sekali. Jadi deret bilangan adalah jumlah berurutan dari suku-suku suatu barisan. Nah, kalau dikaitkan dengan barisan geometri, nah, apa itu deret geometri? Saya, Bu. Siapa ini? Kita Antari, Bu. Oh, Nita Antari ya. Silahkan Nita Antari. Menurut saya, deret geometri merupakan penjumlahan suku-suku dalam barisan geometri. Deret geometri dapat dinotasikan dengan Sn yang berarti jumlah n suku pertama pada barisan geometri. Oke, tepat sekali ya. Jadi yang namanya deret bilangan itu adalah jumlah berurutan dari suku-suku suatu barisan. Kemudian kalau U1, U2, U3, UN merupakan suku-suku barisan, maka U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya tambah UN itulah yang dinamakan dengan deret ya. Nanti disimbolkan dengan Sn. Nah, kemudian Ibu ingatkan lagi karena kita akan mempelajari tentang deret geometri, yaitu tentang bentuk pangkat. Nah, A pangkat N itu artinya apa? Saya Bu, Rianusa Bu. Silahkan Rianusa. Silahkan Rianusa. Ya Bu. A pangkat N artinya A kali A kali A kali A sebanyak N. Ya, sebanyak N faktor. Nah, kalau misalnya ada 2 pangkat 5, berapakah nilainya? Siapa yang 32 Bu. 32. Bagaimana mendapatkan nilai 32? Jadi 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Oke, tepat sekali ya. Nah, untuk yang lain, Ibu tanya yang lain sekarang, kalau ada 3 pangkat 3, artinya apa? 3 dikali 3 dikali 3. 3 kali 3. Sebanyak berapa kali? 3 kali Banyak Tiga berapa kali. kali? Kalau Ibu tanya hasilnya berapa? 27. 27. Ya. Jadi bentuk pangkat itu nanti akan digunakan pada pembelajaran hari ini. Jadi kalau ada A pangkat N artinya A kali A kali A kali A dan seterusnya kali A. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Sabu. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui model pembelajaran problem based learning. Setelah kalian menyimak media dan bahan ajar serta mengerjakan LKPD, kemudian berdiskusi bersama guru dan teman, peserta didik mampu mengidentifikasikan deret geometri dengan tepat, menentukan jumlah N suku pertama deret geometri dengan percaya diri, dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret geometri dengan cermat, gigih, disiplin, dan percaya diri. Ya, seperti itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, dan akan ada evaluasi di akhir pembelajaran untuk melihat ketercapaian dari tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Ya, bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa, Bisa, Bu. Bu. Nah, adapun manfaat mempelajari materi sekarang, yaitu deret geometri dalam kehidupan sehari-hari seperti masalah berikut. Ya, nah,
Bisa terlihat layar yang Ibu bagikan? Bisa, Bu. Seperti permasalahan berikut, misalnya kalian itu seorang petani yang menemukan hama. Nah, hama pada hari pertama itu terdapat 1, pada hari kedua terdapat 3, kemudian pada hari ketiga terdapat 9 hama, dan seterusnya membentuk barisan geometri. Ini bisa diselesaikan, permasalahan ini bisa diselesaikan dengan konsep dari deret geometri. Nah, kemudian permasalahan lain yang berkaitan dengan deret geometri yaitu dalam bidang aritmatika sosial mengenai masalah perbankan. Seperti ini, misalnya setiap awal bulan Made menabung di bank sebesar 500.000. Jika bank memberikan bunga 2% per bulan dengan asumsi tidak ada biaya proses penabungan, maka jumlah tabungan Made setelah 1 tahun. Itu salah satu contoh permasalahan atau manfaat nanti kalian setelah mempelajari deret geometri. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, dalam pembelajaran ini, Ibu juga akan menilai sikap ya, melalui rubrik penilaian sikap, yaitu tentang kedisiplinan kalian, kerjasama kalian, dan bertanggung jawabnya kalian dalam pembelajaran. Dan keaktifan juga akan Ibu nilai dalam jurnal berikut ya. Nanti akan dilihat keaktifan kalian saat penyajian hasil diskusi dan saat diskusi melalui forum diskusi ya yang ada di LMS. Nah, kemudian Ibu sudah memeriksa hasil pretest kalian tadi. Ya, sudah Ibu lihat hasil pretest sebelum pembelajaran dimulai. Nah, hasilnya ini akan sebagai gambaran awal tentang pengetahuan kalian. Jadi, ikuti pembelajaran dengan baik sehingga kalian dapat memahami materi ini dengan bagus dan baik. Sehingga nilai akhir, di evaluasi akhir itu menjadi lebih bagus daripada saat nilai pretest. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ibu akan sedikit menjelaskan tentang materi sekarang. Ibu tulisan lagi. Oke, jadi salah satu contoh dari deret geometri misalnya diberikan seperti ini. 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32. Nah, anak-anak bagaimana polanya ini? Dikali 2. Ya, tepat sekali. Kali 2. Rasionya 2. Kali 2, kali 2, kali 2. Sehingga rasionya itu adalah 2. Nah, jumlah dari suku-suku barisan geometri ini disebut dengan deret geometri yang disimbolkan dengan SN ya. Nah, terlihat seperti tadi perbandingan antara dua suku berurutan adalah 2 atau bisa dituliskan rasionya adalah 2. Nah, seperti ini. Jika ada barisan seperti tadi 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah seterusnya, S1 itu artinya jumlah satu suku pertama. Jadi S1 itu nilainya nanti sama dengan U1 ya. Dalam barisan ini, dalam deret ini berarti S1-nya adalah 2. Sedangkan S2 itu adalah jumlah dua suku pertama. Berarti S2 itu adalah suku pertama ditambah suku kedua. Sehingga S2 dari deret ini adalah 2 tambah 4. Hasilnya adalah berapa? 6 ya, 6, Bu. ya, tepat sekali. Nah, kemudian S3 itu berarti jumlah 3 suku pertama, sehingga S3 itu adalah U1 tambah U2 tambah U3, sehingga nilai dari S3 kalian tinggal jumlahkan 2 tambah 4 tambah 8, sehingga hasilnya menjadi berapa? 14. Dan seterusnya. Jadi nanti kalau SN itu adalah jumlah N suku pertama, yang artinya suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga tambah suku keempat dan seterusnya sampai suku yang ke N. Bisa dipahami konsep dasarnya dari SN? Bisa, Bu. Oke. Untuk sekarang anak-anak silahkan kerjakan LKPD-nya bersama kelompoknya. Kita akan bertemu kembali dalam Google Meet 60 menit dari sekarang ya. Bisa dipahami? Iya, Bu. Ya, silakan. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, sampai jumpa 60 menit berikutnya ya. Berikut tampilan dari LMS Melajah ID SMK Negeri 1 Amapura.
Ini forum diskusi. Hasil diskusi siswa. Ini merupakan salah satu contoh hasil diskusi siswa. Ini merupakan salah satu contoh dari LKPD yang dikerjakan oleh siswa. Ini diskusi dari siswa. Menit kemudian. Lalu kembali lagi setelah 60 menit ya. Sudah semua mengunggah hasil diskusi di forum diskusi? Sudah, Bu. Siapa yang akan mempresentasikan pertama untuk permasalahan nomor 1? Siapa yang bisa? Devi, Bu. Devi. Ya, silahkan Devi. Yang lain tolong memperhatikan. Permasalahan pertama. Minggu pertama, kelereng yang dibeli sebanyak 3, jumlah kelerengnya 3. Minggu kedua, kelereng yang dibeli sebanyak 6 buah, jumlah kelerengnya 3 ditambah 6 sama dengan 9. Minggu ketiga, kelereng yang dibeli 12, jumlah kelereng 3 ditambah 6 ditambah 12 sama dengan 21. Minggu keempat, kelereng yang dibeli 24 buah, jumlah kelereng 3 ditambah 6 ditambah 12 tambah 24 sama dengan 45. Minggu kelima, kelereng yang dibeli sebanyak 48, jumlah kelereng 3 ditambah 6 tambah 12 tambah 24 tambah 48 sama dengan 93. Minggu keenam, kelereng yang dibeli sebanyak 96, jumlah kelerengnya 3 ditambah 6 tambah 12 tambah 24 tambah 48 tambah 96, 189. Minggu ketujuh, kelereng yang dibeli sebanyak 192 buah, jumlah kelereng 3 ditambah 6 ditambah 12 tambah 24 tambah 48 tambah 96 tambah 192 sama dengan 381. Minggu ke-8, kelereng yang dibeli yaitu 384 buah, jumlah kelerengnya 3 ditambah 6 tambah 12 tambah 24 tambah 48 tambah 96 tambah 192 tambah 384 sama dengan 765. Total kelereng yang dimiliki Ketut pada akhir minggu ke-6 adalah 189 buah dan akhir minggu ke-8 adalah 765 buah. Banyak kelereng yang dibeli Ketut antara 2 minggu yang berurutan memiliki perbandingan yang tetap yaitu 2, karena untuk mencari rasio bisa U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2 sama dengan 6 bagi 3, jadi rasionya 2. Oke, sampai di sana. Jika jumlah N Suti, ya.
Sampai di sana bagaimana tanggapan dari yang lain? Apakah memiliki jawaban atau alternatif yang berbeda? Silahkan. Enggak, Bu. Sama, Bu. Sama. Oke, silahkan. Bisa dilanjutkan, Devi. Baik, Bu. Jika jumlah N suku pertama dinotasikan Sn, maka S5 menyatakan jumlah 5 suku pertama dari suatu barisan. S5 sama dengan 3 ditambah 6 ditambah 12 tambah 24 tambah 48 sama dengan 93 merupakan persamaan 1. Sedangkan 2 dikali S5 sama dengan 2 kali 3 hasilnya 6, 2 kali ditambah 2 kali 6 hasilnya 12, ditambah 2 kali 12 hasilnya 24, ditambah 2 kali 24 hasilnya 48, dan ditambah 2 kali 48 hasilnya 96 merupakan persamaan kedua. Kurangkan persamaan 2 dengan 1, yaitu 2S5 sama dengan 6 ditambah 12 tambah 24 tambah 48 tambah 96, dikurang S5 sama dengan 3 ditambah 6 ditambah 12 tambah 24 tambah 48, hasilnya S2S5 sama dengan 96 dikurang 3. S5 dalam kurung 2 kurang 1 sama dengan 96 dikurang 3, yaitu 3 dikali 2 pangkat 5 kurang 3. Jadi 2 pangkat 5 itu hasilnya 32 dikali 3 jadi 96. S5 dalam kurung 2 kurang 1 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 5 dikurang 1. S5 sama dengan 3 dalam kurung dikali 2 pangkat 5 dikurang 1 dibagi 2 kurang 1, hasilnya 3 dikali 31 yaitu 93. Jumlah 5 suku pertama pada barisan bilangan yang menunjukkan banyaknya kelereng yang dibeli oleh setiap minggunya disimbolkan dengan Sn. Bilangan 3 pada bagian 3 menunjukkan suku pertama barisan bilangan, sedangkan bilangan 2 menunjukkan perbandingan atau rasio antara suku yang berurutan dari barisan bilangan tersebut. Bagaimana pendapat yang lain? Ada memiliki pendapat yang berbeda? Enggak, Bu, sama. Yang lain bagaimana? Tolong dong suaranya yang lain. Selain Rian, Nita. Yang lain bagaimana? Ada memiliki pendapat yang berbeda? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke. Sama, Bu. Terima kasih, Devi. Ya, bisa hentikan Iya, berbagi Bu. layar. Jadi kita akan menyelesaikan permasalahan pertama. Nah, benar sekali yang dikatakan oleh Devi. Ya, permasalahan pertama. Nah, kemudian di sini kalian akan mendapatkan pola bahwa kalau yang dicari adalah S5, ini menjadi 3 kali 2 berpangkat 5 kurang 1 per 2 kurang 1. Nah, bilangan, perhatikan, bilangan titik-titik pada 3 menunjukkan suku pertama. Jadi yang suku pertamanya yang mana, Nak? Suku pertamanya yang mana? 3. Ya, 3. Jadi bilangan Suku 3 3. itu menyatakan suku pertama dari barisan bilangan, sedangkan bilangan titik-titik menunjukkan perbandingan atau rasio. 2. Ya, 2. Rasionya 2. Kemudian, jadi kalau yang ditanya S5, ini adalah 3 kali 2 berpangkat berapa? Berpangkat 5. Iya, tepat sekali. Pangkat 5. Ya, dari sana sebenarnya bisa kalian generalisasi rumus dari Sn ya. Nah, jadi untuk menggeneralisasinya, misalkan U1 adalah suku pertama, kemudian U2 adalah A kali R pangkat 1, kemudian U3 A kali R pangkat 2, U4 A kali R pangkat 3, U5 A kali R pangkat 4, dan seterusnya sampai UN adalah A kali R pangkat N-1. Nah, jadi kalau Sn itu adalah U1 tambah U2 dan seterusnya sampai UN. Ya. Kemudian Sn itu dijabarkan, U1 dijabarkan dengan A, U2A kali R, U3A kali R pangkat 2, dan seterusnya. Kemudian kalikan persamaan 1 dengan R ya. Jadi persamaan 1 ini semuanya dikalikan R, A kali R hasilnya AR, A kali R pangkat 1 kali R lagi itu menjadi A kali R pangkat 2. Ya. Kemudian A kali R pangkat 2 kalikan dengan R menjadi A kali R pangkat 3 dan seterusnya. Ingat kalau perkalian
dengan bilangan pokok yang sama, apanya yang dijumlahkan? Kalau perkalian dengan bilangan pokok yang sama, berarti yang dijumlahkan adalah Pangkatnya. Ya, betul sekali, pangkatnya ya. Pangkatnya yang dijumlahkan. Kemudian kurangkan persamaan 1 dari 2. Sebenarnya boleh 2 dari 1 juga boleh, 1 dari 2. Seperti ini. Persamaan atas dikurangi dengan persamaan bawah. Ini karena sama, kalau bilangan yang kita kurangi sama, hasilnya adalah 0. A kali R kurang A kali R hasilnya 0. Ini juga 0, ini juga 0, dan seterusnya, sehingga masih tersisalah A kali R pangkat N dikurangi A saja. Ya. Kemudian di sini yang digunakan adalah hukum distributif, Dek. Ya, hukum distributif karena SN-nya sama, berarti SN-nya bisa kita keluarkan, sehingga ini menjadi R kurang 1. Kemudian ini juga sama, nilai A bisa dikeluarkan, sehingga masih A pangkat N, R pangkat N kurang 1. Sehingga nanti dapat disimpulkan SN adalah A kali R pangkat N, pangkat N min 1. Ya, min 1 per R kurang 1. Jadi nanti kalau yang ditanya S5 seperti tadi, tinggal ganti pangkatnya menjadi R berpangkat 5 ya. Bisa dipahami? Iya. Ya. Bisa, Bu. Jadi rumusnya menjadi jumlah n suku pertama dari barisan geometri itu disimpulkan dengan Sn, yaitu A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Oke, bisa dipahami? Oke. Bisa, Bu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan nomor 2. Siapa yang bisa? Rianusa, Bu. Ya, silakan Bu. Rianusa. Permasalahan ini. Sebatang pipa PVC dibagi menjadi 6 bagian dengan panjang setiap bagian membentuk suatu barisan geometri. Jika pipa yang paling pendek 3 cm dan paling panjang 6 cm, bukan yang pipa seluruhnya. Diketahui, pipa yang paling pendek atau A sama dengan 3 cm, yang paling panjang atau 6 sama dengan 96 cm. Ditanyakan 6. Penyelesaiannya adalah UN sama dengan A kali R pangkat S1 sama dengan, jadi UN-nya adalah U6, jadi sama dengan A kali R pangkat 6 min 1. Jadinya 6-nya 96 sama dengan 3 kali R pangkat 5, karena 6 kurang 1 jadi R pangkat 5. Jadi R pangkat 5 sama dengan 32, jadi R-nya 2. Dimana dapat R-nya 2? Karena dari 2 pangkat 5 kan 32, jadi 32-nya itu R-nya 2. Ya, Terus maka Sn sama dengan 3 kurung R pangkat N kurung tutup min 1 per R min 1. Jadi S dan 3 kurung ketual 2 pangkat 6 kurung tutup min 1 per 2 min 1. Jadi Sn sama dengan 3 dikali 4 kurang 1 per 1. Jadi karena di bawahnya bagi 1, jadi nggak usah dibagiin, 3 dikali 63. Jadinya total 189 cm. Jadi panjang pipa seluruhnya adalah 189 cm. Jadi untuk mencari Sn, kalian harus tahu nilai A sama nilai R ya. Dalam permasalahan tersebut, nilai A sudah diketahui, yaitu 3, sedangkan nilai R belum diketahui. Sehingga kalian harus mencari nilai R terlebih dahulu. Nah, di mana mencari nilai R? Yaitu dari yang diketahui, yaitu U6. Ya. U6 adalah 96. Dari sana kalian bisa mencari nilai R, sehingga kalian dapatkan nilai R sama dengan 2. Terima kasih Rian, sudah bagus sekali. Iya, Bu. Selanjutnya ke permasalahan nomor 3. Siapa yang bisa mempresentasikan permasalahan nomor 3? Ibu. Awitri bisa, Ya, Bu. Awitri. Ya, sekarang Awitri lagi. Permasalahan nomor 3. Diketahui A-nya atau anak yang lahir pada awal Januari yaitu 2 orang, U2-nya 6 orang. Yang ditanya jumlah seluruh bayi pada tahun 2019 atau S12. Jawabannya A sama dengan 2, R. Untuk mencari R, jadi U2 dibagi U1 sama dengan
6 dibagi 2. R-nya sama dengan 3. Karena R-nya lebih dari 1, maka rumus yang dipakai yaitu Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. S12 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 12 kurang 1 per 3 kurang 1. S12 sama dengan 2 dikali 531.441 dikurang 1 per 2. Karena 2 yang di atas dan 2 yang di bawah sama, bisa dicoret. Jadi S12 sama dengan 531.440. Jadi jumlah seluruh bayi yang lahir pada tahun 2019 adalah 531.440 orang. Iya. Yang lain bagaimana? Sama. Sama. Oke. Nah, jadi sekarang Ibu tanya, kenapa yang dicari adalah S12? Karena kan satu tahun itu Dari 12 dari 1 tahun bulan. itu 12 bulan. Iya, tepat sekali. 1 tahun adalah 12 bulan ya. Makanya yang dicari adalah S12. Nah, kemudian rasio didapat dari mana tadi? Dari U2 dibagi U2 U1. dibagi U1. Ya, U2 dibagi U1. U2-nya adalah 6, sedangkan U1-nya adalah 2, sehingga rasionya adalah 3 ya. Nah, tepat sekali. Nah, ada yang mempunyai pendapat yang berbeda atau tanggapan? Iya, Bu. Tidak. Oke, selanjutnya karena permasalahan 1, 2, 3 itu sudah bisa kita selesaikan dan sudah tidak ada yang ingin ditanyakan. Nah, kemudian marilah kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, pertama mengenai apa itu deret geometri. Silahkan siapa yang bisa? Saya, Bu. Saya Bu Rian Nusa, Bu. Ya, silakan Meira Wahyuni. Deret geometri yaitu jumlah suku suatu barisan geometris. Ya, jumlah suku-suku dari barisan geometri. Nah, kemudian bagaimana caranya mencari rasio? Devi, Rian Nusa, Bu. Ya, Rian Nusa lagi. Jadi cara nyari rasio itu atau rumus R-nya sama dengan U2 per U1 atau U3 per U2. Iya, tepat sekali. Boleh U2 per U1 atau U3 per U2 atau boleh juga U4 per U3 dan seterusnya ya. Kemudian rumus jumlah N suku pertama dari deret geometri. Siapa yang bisa selanjutnya? Saya Bu Ya, Rian Nusa, Bu. Devi, silahkan Devi. Rumus untuk mencari jumlah suku ke N yaitu Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi dikurang 1. Iya, Di mana A merupakan suku pertama dan R merupakan rasio. iya, tepat sekali bahwa Sn dari barisan geometri itu bisa kalian cari dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Nah, perlu dibedakan dengan UN ya. Kalau UN itu A kali R pangkat N kurang satunya di atas. Berarti N kurang 1 dulu, baru cari hasil perpangkatannya. Nah, kalau Sn itu adalah A kali R pangkat N, berarti R pangkat N dulu cari hasilnya, baru dikurangi 1. Ya, per R kurang 1. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Bisa Bu. Nah, kemudian selanjutnya sebagai penguatan, kalian bisa akses media pembelajaran di bagian paling belakang itu ada link video ya, video YouTube sebagai penguatan untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang deret geometri. Nah, kemudian sebagai tindak lanjut seperti biasa di akhir pembelajaran setelah kalian selesai sinkron ini, kalian bisa mengerjakan evaluasi yang ada di Melajah ID. Ya, itu ada 5 soal pilihan ganda dan 2 soal uraian. Tolong dikerjakan dengan baik. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, selanjutnya, marilah kita merefleksi pembelajaran kita hari ini. Apa kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran hari ini? Tolong berikan pendapatnya. Devi, Bu. Ya, silahkan Devi. Kelebihannya yaitu kita dapat tahu rumus untuk mencari Sn dalam deret geometri untuk lebih mempermudah.
jadi tidak menjumlahkan seperti itu. Pembelajarannya sudah berlangsung dengan baik, berjalan lancar. Oke, siapa lagi yang bisa memberikan pendapat tentang kelebihan dan kekurangan pada proses pembelajaran kita hari ini? Saya Bu, Nita Antari. Ya, silakan Nita Antari. Kelebihannya yaitu kita lebih mengetahui arti dari geometri dalam kehidupan sehari-hari. Kekurangannya, proses pembelajarannya sudah berjalan dengan lancar, tetapi ada siswa yang masih belum aktif karena kendala sinyal atau kuota, Bu. Oh iya. Nah, terima kasih. Terima kasih Nita Antari. Oke, terima kasih yang sudah memberikan pendapat. Pada pembelajaran hari ini yang bisa Ibu evaluasi, yang pertama mengenai keaktifan kalian, itu belum semua aktif. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya, tolong semuanya itu harap bisa aktif ya. Tidak hanya 1, 2, 3, atau 4 orang, tapi semuanya aktif. Nah, kemudian ya mungkin kelebihannya kita bisa bertatap muka melalui forum ini. Selama pandemi ini kita sudah belajar di rumah cukup lama. Nah, dengan adanya Google Meet ini kita diharapkan bisa berkomunikasi tidak hanya secara asinkron tetapi juga secara sinkron ya. Itu evaluasi yang bisa Ibu berikan. Terima kasih juga evaluasi dari kalian semua. Terima kasih anak-anak sudah ikut dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik ya. Ya Bu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang deret geometri tak hingga. Kalau yang sekarang ini namanya deret geometri berhingga ya. Nah, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah semangat belajar. Tetap menjaga kesehatan walaupun belajar dari rumah. Ingat, jika keluar rumah kalian harus menjaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Oke, berdoa tak pernah usai. Selamat siang. Om Santi Santi Selamat siang Bu. Semangat belajar ya. Om Santi. Demikian video pembelajaran ujian kinerja yang mengambil materi deret geometri dengan melibatkan siswa 10 Perhotelan 3 SMK Negeri 1 Amlapura. Terima kasih.